warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sivi. Di sini saya ingin mempresentasikan analisis berita hoax. Nah, berita yang saya dapatkan itu mengenai video deepfake AI Sri Mulyani dan Purbaya mengumumkan dana hibah untuk masyarakat. Oke, yang melatar belakangi hoax ini itu perkembangan teknologi AI telah membawa berbagai kemudahan dalam kehidupan masyarakat. Namun di sisi lain, AI juga dimanfaatkan untuk membuat informasi palsu atau hoax melalui teknologi deepfake. Salah satu contohnya adalah video yang menampilkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudi Sadewa seolah-olah mengumumkan program dana hibah bagi masyarakat. Video tersebut tersebar luas di Facebook, TikTok, dan WhatsApp sehingga berpotensi menimbulkan kerugian finansial karena mengarahkan masyarakat untuk memberikan data pribadi melalui tautan tertentu. Lalu ada juga kronologi penyebarannya. Yang pertama itu muncul video di media sosial, lalu menampilkan wajah Sri Mulyani dan Purbaya yang pastinya menggunakan suara hasil AI tersebut. Nah, di dalam video tersebut juga mengklaim bahwasannya pemerintah memberikan dana hibah serta masyarakat diarahkan untuk mengklik tautan dan korban diminta untuk mengisi data pribadi. Selanjutnya ada analisis isi yang saya temukan dari tema tersebut. Tema utamanya itu adalah program bantuan pemerintah. Tema ini dipilih karena bantuan sosial merupakan isu yang dekat dengan masyarakat dan mudah menarik perhatian. Nah, analisis yang saya dapatkan terkait tema tersebut yaitu memilih tema bantuan menunjukkan adanya eksploitasi terhadap harapan masyarakat untuk memperoleh perekonomian dengan memanfaatkan isu yang relevan, meningkatkan peluang korban untuk mempercayai informasi. Selain tema, saya juga menganalisis pesan. Pesan utama yaitu berbunyi bahwa pemerintah menyediakan dana hibah yang dapat diperoleh dengan mengikuti langkah-langkah tertentu. Nah, analisis yang saya temukan dari pesan tersebut, pesan disusun secara sederhana, singkat, dan langsung mengarah pada tindakan call to action. Hal ini bertujuan mengurangi waktu bagi audiens untuk berpikir lebih kritis. Nah, selain analisis isi, saya juga menemukan analisis dampak. Yang pertama itu dampak sosial. Dari dampak sosial itu meningkatkan penyebaran informasi palsu. Yang kedua, menurunkan kepercayaan terhadap informasi resmi. Dan yang terakhir, mengingat kebingungan-kebingungan yang ada. Selanjutnya, selain dampak sosial, saya juga menemukan dampak ekonomi yang terjadi. Yang pertama itu, korban dapat kehilangan uang. Yang kedua, penyalahgunaan data pribadi serta potensi pencurian identitas. Selanjutnya ada dampak psikologi. Yang pertama, rasa takut kehilangan kesempatan. Lalu ada kecemasan serta penyesalan setelah menjadi korban. Di sini juga saya menganalisis berdasarkan teori gangguan informasi menurut Wardle 2017. Hoax ini antara lain ada beberapa jenis dan analisisnya juga. Nah, jenis yang pertama itu disinformasi. Disinformasi ini yang mana informasi palsu yang dibuat dan disebarkan secara sengaja untuk menipu. Selanjutnya ada jenis konten palsu. Saya temukan bahwasannya mengatasnamakan pejabat dan lembaga resmi itu pastinya. Lalu selanjutnya ada jenis konten yang dimanipulasi. Analisis yang saya dapatkan dari jenis tersebut yaitu video asli yang dimodifikasi menggunakan AI, serta ada jenis konten buatan. Dalam analisis jenis tersebut, bahwasannya program dana hibah yang diklaim tidak pernah ada. Nah, selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari analisis yang sudah saya temukan mengenai berita hoax, pastinya hasil analisis menunjukkan bahwa video Sri Mulyani dan Purbaya mengumumkan dana hibah untuk masyarakat merupakan bentuk disinformasi berbasis teknologi AI. Konten tersebut menggabungkan manipulasi visual,
audio, dan narasi persuasif untuk membangun kesan sebagai pengumuman resmi pemerintah. Strategi yang digunakan meliputi pemanfaatan figur publik, bahasa emosional, tekanan waktu, dan tautan yang bertujuan untuk memperoleh data pribadi korban. Nah, kasus ini juga menegaskan bahwasannya kemajuan teknologi AI dapat diimbangi dengan peningkatan literasi digital. Masyarakat perlu membiasakan diri memverifikasi informasi melalui kanal yang lebih resmi, memeriksa sumber, serta tidak mudah tergiur oleh informasi yang menjanjikan keuntungan lebih instan. Dengan demikian, risiko menjadi korban hoaks dan penipuan digital dapat diminimalisir. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada salah kata. Billahi fisabilillah, fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.